kalian hari ini? Baik dong. Pastinya dong, kita semua selalu mengharapkan yang terbaik untuk kalian. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita, Tante Emma, Kriwil, dan Kak Kesha. Seperti biasa, sebelum mulai ibadah, kita akan bersatu di dalam doa. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kami ikut ibadah hari ini. Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu, berkati supaya pujian kami tulus dari hati kami dan bisa terdengar oleh-Mu ya Tuhan. Juga berkati kami ketika kami ingin mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan duduk diam di rumah. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau memberikan kami Roh Kudus supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang nanti Tante Emma bawakan. Dan berkati kami juga supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Mantap, pasti teman-teman semua juga udah pada siap ya. Nah, kita menaikkan pujian burung pipit. Kalau burung gerakannya gimana ya, Kak? Oke, berarti kalian rentangin tangan kalian, lalu digerak-gerakin kayak gini. Nah, kita naikkan pujian sama-sama ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung, bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, bunga bakung sama burung pipit aja Tuhan pelihara ya, Kak? Iya. Apalagi kita, karena Tuhan itu baik. Yuk nyanyi sama-sama. Iya. God is so good, He's so good, He's so good. Is so good, is so good, is so good. Is so good, He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik. Dia baik. Allah itu baik. Dia baik. Dia baik. Allah itu baik. Dia baik bagi. Dia baik. Dia baik bagi. Sekali lagi. Dia baik bagiku. Wah, luar biasa ya Tuhan kita, Kak. Iya dong. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Silakan Tante Emma. Oke.
Selamat pagi adik-adik semua, pasti adik-adik semua sudah siap mendengar cerita seri ya bersambung. Kita masih dalam cerita bersambung yang berjudul God Lead Me. Dan hari ini judulnya luar biasa. Apa ya Apa tuh Tante? Judulnya Roti dari Surga. Pasti adik-adik semua pagi ini sudah makan roti. Ada yang suka makan roti. Iya. Kriwil suka makan roti. Oh, Kriwil suka makan roti. Iya. Roti apa itu? Kriwil suka makan roti yang dipanggang. Oh, yang di toast itu ya. Terus Oh, kayak gitu. dibakar-bakar gitu juga suka. Oh, gitu. Kalau Aku kalau suka, Keisha? aku juga suka. Aku suka makan roti coklat pisang. Oh, coklat pisang. Tante juga suka. Yang pakai selai. Oh, enak. Selai apa Tante Emma? Hah? Kacang. Selai apa? Strawberry. Oh, strawberry. Kalau kacang? Kacang juga. Wah, enak ya. Tapi sebelum Tante cerita tentang roti dari surga, Tante mau tanya dulu. Bangsa Israel tiba di satu tempat yang bernama Mara. Apa artinya tuh? Siapa yang bisa Artinya tahu apa arti Mara? Kriwil. Ah, Artinya itu karena air di sana rasanya pahit. Jadi Pahit. jadi tempat itu bernama Mara. Mara. Lalu waktu bangsa Israel marah-marah sama Musa, apa yang Musa lakukan? Itu Tante, Musa berdoa. Berdoa, sama bagus Tuhan. sekali. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sebatang pohon di mana dahannya diambil untuk dilempar ke dalam kolam yang airnya pahit itu. Dan air itu berubah menjadi apa? Manis. Setelah dari Mara, orang Israel berjalan lagi. Mereka tiba di Elim. Di Elim ada apa ya? Ada 70 pohon kurma, Oh, Tante. pohon kurma. Ada juga 12 mata air. Oh, pintar sekali ternyata. Semua adik-adik simak banget ya cerita yang diceritakan. Nah, setelah bangsa Israel tinggal beberapa hari di Elim, tiang awannya mulai naik lagi, berarti mereka harus berjalan. Lalu mereka berjalan dan tiba di padang gurun Sin. Wah, apa itu padang gurun Tante? Padang gurun itu adalah tanah yang luas yang tidak diusahakan. Jadi ada banyak rumput, ada banyak semak belukar yang ada di tanah itu. Nah, disitulah bangsa Israel memasang kemah mereka. Lalu bangsa Israel berpikir, waduh, di sini padang gurun, tidak ada mall, tidak ada pasar. Iya. Jadi kita sudah lapar. Oh, mereka kelaparan Tante. Anak-anak mereka juga sudah merengek-rengek. Mama lapar, mama lapar. Lalu mereka mulai marah-marah lagi. Marah-marah lagi. Marah-marah Udah marah-marah. Iya, minggu lalu kan udah marah-marah. Sekarang marah-marah lagi sama Musa. Mereka bilang kalau tidak makan kita akan mati kelaparan di sini. Aduh, bagaimana? Nah, kalau adik-adik di tempat bangsa Israel pasti adik-adik juga marah-marah. Kalau Kriwil, kalau ada di sana ya Tante, kan Kriwil tuh nggak bisa tahan lapar. Kriwil maunya makan terus. Lalu? Iya, jadi kalau Kriwil ada di sana, pasti Kriwil marah-marah juga. Terima kasih Kriwil. Kriwil sudah jujur banget ya. Dan memang kita semua juga kalau lagi lapar cepat marah ya. Apalagi tidak ada makanan untuk dimakan. Nah, lalu mereka Gimana tuh? apa yang mereka lakukan ya? Iya. Mereka biasanya datang kepada Musa dan mereka ngomel-ngomel marah-marah. Lalu Musa berdoa. Musa berdoa lagi. Musa berdoa. Nah, itulah cara yang bagus yang kita harus pelajari dari Musa. Setiap kali ada masalah, selalu Musa Datang sama Tuhan, Musa ya. berdoa. Waktu Musa berdoa, Tuhan berkata kepada Musa begini, Aku akan menurunkan
hujan roti dari langit. Oh, Dan bangsa Israel akan memungutnya tiap hari sebanyak yang diperlukan. Wow, Tuhan keren kita banget ya. keren banget. iya keren Luar banget. biasa banget. Nah, Iya, tapi tunggu dulu Tante. Kenapa Kak? Bagaimana itu caranya? Tuhan menurunkan hujan roti dari surga, dari langit. Bagaimana itu Tante caranya? Apakah roti seperti yang biasa kita makan itu yang roti tiap coklat, hari? Iya, roti. roti. Ya, apakah ada roti kesukaan aku, roti coklat pisang, Tante? Aduh, nah pasti adik-adik semua yang sedang menonton juga pengen tahu bagaimana Tuhan mencurahkan, menurunkan Roti dari hujan surga. roti. Biasanya hujannya air ya. Iya, air. kayak sekarang jadi banjir. Iya, sekarang kan musim hujan Iya. ya. Nah, tapi waktu itu Tuhan menurunkan hujan roti. Ternyata pada waktu bangsa Israel tidur, Tuhan menyediakan roti. Jadi Tuhan mencurahkan hujan roti dari langit sehingga waktu bangsa Israel bangun pagi, waktu mereka keluar dari kemah mereka, di situ mereka lihat ada sesuatu yang bulat-bulat putih ya seperti di gambar ini ya, Wah, apa tuh? memenuhi halaman kemah mereka. Wow, mereka pikir apa ini? Iya, apa apa tuh, ini? Tante? Ini apa? Kemarin belum ada, sekarang kok ada. Ada bulat-bulat. Dan waktu mereka mencicipinya, merasanya, ternyata rasanya manis. Seperti biskuit madu gitu loh, manis. Lalu mereka tanya sama Musa, Musa ini apa, ini apa? Musa bilang itulah roti yang Tuhan turunkan dari surga. Lalu mereka menyebutkan mana. Oh, namanya namanya. mana? Roti itu disebut mana. Nah, jadi bangsa Israel harus memungutnya. Wow, Wah, asik tuh, mereka Tante. berebut memungutnya ya. Asik Tapi tuh. masing-masing kan sudah ada di halaman. masing-masing Tenda punya. mereka. Iya. Jadi mereka nggak rebutan. Iya. Enggak lah, enggak rebutan karena masing-masing di depan kemah mereka Iya, keluar ada. dari pintu Ambil kemah sudah langsung. ada itu. Jadi mereka kumpul sebanyak yang dibutuhkan untuk keluarga mereka. Nah, waktu matahari bersinar dengan terik, mana itu meleleh. Jadi yang bangun pagi bisa kumpul. Kalau Siapa sini yang suka bangunnya pagi atau siang? Kalau kesiangan berarti nggak dapet ya Nggak roti. dapet ya. Wah, berarti kalau kriwil di situ nggak kedapet. Iya. Tapi untuk memungut mana itu ada aturannya. Apa itu, Apa tuh Tante aturannya? Tuhan bilang kepada Musa, beritahukan kepada bangsa Israel. Mereka harus kumpul mana atau roti itu sebanyak yang dibutuhkan oleh masing-masing keluarga. Dan tidak boleh menyimpan mana itu sampai besok. Karena besok Tuhan akan memberikan lagi mana. Ternyata Orang Israel taat gak, Tan? ada yang gak taat. Mereka Kalau sembunyi-sembunyi, mereka simpan mana itu. Iya, terus apa Tante yang Apa Wah, yang terjadi, Tan? Besok pagi mereka lihat ternyata mana itu berulat dan berbau busuk, gak bisa dimakan. Nah itu karena mereka gak taat kan? Iya. Jadi Musa gak senang. Musa bilang, kenapa kalian tidak taat? Pokoknya tiap hari kumpul mana sesuai dengan yang diperlukan. Mungkin mereka takut kelaparan. Iya. Padahal kan tiap hari Tuhan kirim kan. Nah, tapi ada lagi peraturannya. Apalagi? Nah setelah hari yang ke-6 mereka harus pungut 2 kali lebih banyak untuk hari Sabat, kan mereka tidak boleh bekerja. Pada harinya Tuhan bangsa Israel disuruh beristirahat. Terus busuk nggak? Jadi ternyata waktu apa yang Tuhan suruh itu tidak busuk. Nah, jadi waktu mereka pada harinya Tuhan, mereka ambil mana itu ternyata
bagus, baik, sehingga mereka bisa makan. mengolahnya menjadi makanan untuk dimakan. Jadi Tuhan kasih peraturan. Iya, Tante, mengapa Tuhan kasih peraturan untuk mengumpulkan mana itu? Pintar sekali pertanyaannya. Tuhan kasih peraturan untuk menguji bangsa Israel. Apakah mereka mau taat kepada Tuhan atau tidak gitu. Oh, begitu. Ternyata ada juga yang gak taat. Iya, yang bandel ya, Tante. Jadi Tuhan kasih peraturan. Dan adik-adik tahu, Tuhan kasih roti dari surga yang disebut mana selama 40 tahun. Wah, 40 Waktu tahun. bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun mereka makan mana. Setiap pagi, Tante ya. Hah? Makan mana setiap pagi. Tiap Selama 40 hari. tahun. nggak bosan. Gak bosen ya? Sama seperti kita makan nasi. Oh iya, Kita kan makan nasi Nggak tiap bosan. hari, nggak Iya. bosan ya. Iya, betul, Jadi Tante. bangsa Israel pun dipelihara Tuhan dengan makanan yang dari surga. Kita semua pengen ya nyicipin Iya, mana dari pengen surga itu ya. Banget. Tapi itu Udah sesuatu nggak ada ya, Tante? yang khusus untuk bangsa Israel. Tuhan pelihara, Tuhan memimpin bangsa Israel, bukan saja menunjuk jalan kemana mereka harus menuju, tetapi juga memelihara mereka dengan memberikan makanan. Minggu lalu air yang Iya, mereka butuhkan minum Tuhan air. sediakan. Kemudian sekarang Makanan. roti ya, sehingga mereka puas makan secukupnya roti yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, kalau Tuhan bisa menyediakan yang seperti itu kepada bangsa Israel, maka Tuhan yang sama yang kita sembah akan memberkati kita juga, akan memelihara kita juga. Yes, Tuhan juga akan menolong sehingga kita tidak kekurangan. amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Iya. Ya, jadi adik-adik semua harus percaya kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi adik-adik semua dan kita semua. Amin. Adik-adik tidak perlu takut ya. Iya. Karena Tuhan menyediakan. Kalau tadi kita nyanyi burung pipit aja burung dipelihara. Burung pipit nggak menabur, nggak menuai, tapi Tuhan pelihara. Bunga-bunga bakung Tuhan dandani dengan indah, dengan warna-warni yang indah. Apalagi kita, Iya. Tuhan pasti pelihara kita semua. Amin. Oke. Nah, sekarang kita akan menonton video reaksi dari teman-teman kita. Kita nonton sama-sama yuk. Terima kasih Sekolah Minggu di Odara untuk rewardnya. Terdapat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku terdapat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side.
No, no, no. Bila iblis menyuruh katakan no, no, no. Bila iblis mencoba di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ku berjalan kemana? Ke Kanaan. Jalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Luar biasa. Yesus luar biasa. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. That about deep, deep down, down, deep down in my heart. That about deep, deep down, down, deep down in my heart. Selamat ulang tahun Sisi yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Keren banget. Keren banget ya. Keren banget iya. Nah, kita juga mau lihat nih, ada teman-teman kita yang sudah mengirimkan jawaban dari kuis minggu lalu. Siapa aja ya? Yuk kita lihat sama-sama. Sebutkan tulah yang ke-9. Darkness. Yang kedua, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan apa ya pada waktu siang dan waktu malam dengan apa? Pillar of cloud and pillar of fire. Pillar of cloud and Yang pillar of ketiga, fire. Tuhan menyuruh Musa untuk menyelam laut apa? Red Sea. Yang keempat, Tuhan menyuruh Musa mengangkat apa sehingga apa yang terjadi? Staff. The Red Sea parted. Yang kelima, apa arti dari Mara? M-A-R-A. Peter. Yang terakhir, apa arti dari nama Musa? Thrown out of the water. Thrown out of the water. Ya adik-adik, ini dia 6 pertanyaan. Sebutkan tulah yang ke-9. Yang kedua, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan apa ya pada waktu siang dan waktu malam dengan apa? Yang ketiga, Tuhan menyuruh Musa untuk menyelam laut apa? Yang keempat, Tuhan menyuruh Musa mengangkat apa sehingga apa yang terjadi? Yang kelima, apa arti dari Mara? M-A-R-A. Yang terakhir, apa arti dari nama Musa? Ya adik-adik, dia 6 pertanyaan yang adik harus jawab. Tulah yang ke-9. Gelap gulita selama 3 hari. Yang kedua, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan apa ya pada waktu siang dan waktu malam dengan apa? Pada siang hari memakai tiang awan dan malam hari memakai tiang api. Yang ketiga, Tuhan menyuruh Musa untuk menyelam laut apa? Laut merah. Yang keempat, Tuhan menyuruh Musa mengangkat apa sehingga apa yang terjadi? Mengangkat tongkat dan laut merah terbelah menjadi 2 bagian. Yang kelima, apa arti dari Mara?
air yang menjadi pahit. Diangkat dari air. Sudah ya? Sebutkan tulah yang ke-9. Gula gulita. Yang kedua, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan apa ya pada waktu siang dan waktu malam dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Yang ketiga, Tuhan menyuruh Musa untuk menyeberang laut apa? Laut merah. Yang keempat, Tuhan menyuruh Musa mengangkat apa? Tongkat laut terbelah. Apa yang terjadi? Tongkat laut terbelah. Yang kelima, apa arti dari Mara? M-A-R-A. Laut airnya pahit. Yang terakhir, apa arti dari nama Musa? Aku telah menariknya dari air. Iya, 6 pertanyaan yang Anda harus Pada waktu siang dengan tiang awan, pada waktu malam dengan tiang api. Laut merah. Tongkat. Apa itu? Tongkat lalu lautnya terbelah. Marah tanpa H. Yang mana lucu? Nah, Ya. diangkat atau diselamatkan dengan air. Dari air. Yang pertama, sebutkan tulah yang ke-9. Tulah gulita. Yang kedua, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan apa ya pada waktu siang dan Tiang waktu awan. malam dengan apa? Tiang api. Yang ketiga, Tuhan menyuruh Musa untuk menyeberang laut apa? Laut Teberau. Yang keempat, Tuhan menyuruh Musa mengangkat apa? Potong kayu. Sehingga apa yang terjadi? Air pahit berubah menjadi manis. Yang kelima, apa arti dari Mara? M-A-R-A. Pahit. Yang terakhir, apa arti dari nama Musa? Diangkat dari air. Wah, pinter-pinter. Hebat, mereka Hebat. sudah mengirimkan jawaban dengan cepat dan betul. Terus dapat Karena apa, Kak? iya, karena mereka sudah mengirimkan dengan cepat dan benar, mereka dapat jeng 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 angpau giveaway. Jadi, buat teman-teman yang ada di video tadi, nanti boleh memilih angpau giveaway sendiri. Jadi Iya. bukan kita yang tentukan, tapi teman-teman nanti yang pilih. Nanti Iya. akan dikirimkan ke Langsung. nomor kalian Iya. masing-masing. Oke, selamat. Selamat ya. Wow. Sekarang kita mau ke ayat Hafalan. hafalan. Iya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 4b yang isinya Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu berarti Iya, apa itu? Tuhan mau kita mentaati firman Tuhan. Berarti adik-adik semua harus rajin baca firman Iya, Tuhan. baca Alkitab. Karena apa yang Tuhan tulis dalam firman-Nya itu akan Dia genapi. Kalau Iya. Tuhan bilang Tuhan mau akan menyediakan apa yang kita butuhkan, itu pasti Dia akan sediakan. Amin. Amin. Ya. Oke.
Oke, sekarang kita Sekarang nyanyi lagi. kita mau nyanyi ya. Iya. Nyanyi apa? Bapak engkau Bapak sungguh engkau sungguh baik baik. ya. Kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita bahwa Bapa kita yang baik itu sungguh luar biasa kebaikannya bagi kita ya. Oke. Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, Engkaulah Bapa kami yang begitu baik, yang begitu setia untuk memelihara kami. Jikalau burung pipit di udara, Engkau memelihara mereka. Bunga-bunga bakung di lembah, Engkau mendandani mereka dengan begitu indah warna-warninya. Maka kami sebagai anak-anak-Mu pasti Tuhan pelihara. Tolong kami agar kami tidak takut, agar kami tidak khawatir akan masa depan kami, karena kami tahu Tuhan pelihara kami. Tuhan selalu menjaga kami. Jikalau Engkau bisa menurunkan hujan roti dari surga untuk bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak, maka Tuhan juga pasti sanggup memelihara kami, mencukupkan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami, kepercayaan kami akan tetap teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kami. Pemeliharaanmu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, adik-adik yang sedang menonton, juga orang tua mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami menyerahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.